Paman, aku turun di sini aja, pinta Luna, agar Paman Lukas menurunkannya setelah masuk ke dalam gerbang perusahaan. Paman Lukas pun menepikan mobilnya. Nona yakin mau turun di sini? Luna pun mengangguk. Iya Paman, turun di sini saja, mumpung sepi tidak ada karyawan lain, jawabnya. Tapi ini nanggung Luna, sekalian aja turun di depan pintu utama, cegah Edward. Sudahlah di sini aja. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak atas traktirannya. Aku sangat kenyang. Kalau begitu aku turun dulu ya, pamit Luna. Dengan cepat ia turun dari mobil, lalu berjalan cepat masuk ke dalam perusahaan sebelum ada yang melihat dirinya turun dari mobil Edward. Edward tak dapat berbuat banyak selain menggelengkan kepalanya. Saat Luna tiba di ruang loker, ia berpapasan dengan Ica di sana. Pantas saja tak banyak karyawan yang berlalu lalang di jam itu. Ternyata sudah jam masuk kerja lagi. Setelah makan siang, Luna pun mendapatkan teguran. Dari mana saja Luna? Apa kau tidak tahu jam istirahat sudah berakhir 10 menit yang lalu? Tanya Ica dengan serius. Maaf Bu, saya tadi dari luar bertemu dengan seseorang. Saya minta maaf. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi, ucap Luna dengan penuh penyesalan. Gara-gara terlalu menikmati makanan mahal yang dipesan oleh Edward, ia sampai lupa dengan jam kerjanya. Edward memang tidak pernah mempermasalahkan hal itu, tapi sebagai atasan sudah pasti Ica menegurnya. Lain kali jangan diulangi lagi. Sekali lagi kau terlambat, kau akan mendapatkan surat peringatan pertama. Mengerti? Luna langsung mengangguk cepat. Mengerti Bu, sekali lagi saya minta maaf, ucap Luna. Ya udah, cepat ganti seragam kerjamu dan kembali bekerja. Cek kembali ruangan Tuan Edward. Apa ada sesuatu yang dibutuhkan di sana atau tidak? Perintah Ica. Baik Bu, saya akan segera ke sana, saut Luna. Ica pun tidak bicara lagi. Ia segera meninggalkan ruang loker itu. Luna sendiri mengusap-ngusap dadanya dengan lega. Ia merasa beruntung tak langsung diberi surat peringatan oleh atasannya. Meski terlihat galak, tapi Ica sangat baik hatinya. Usai berganti seragam kerja, Luna pun masuk ke ruangan Edward. Permisi Tuan, saya diminta Bu Ica untuk memeriksa apakah ada hal yang dibutuhkan atau tidak, ucap Luna saat masuk ke ruangan Edward. Ia memerankan diri sebagai seorang office girl, bukan sebagai teman dekat Edward. Edward tersenyum tipis, lalu menggerakkan telunjuknya agar Luna mendekat. Luna pun mengikutinya. Ada yang bisa saya bantu Tuan? Tanya Luna. Apa kau lupa kalau aku pernah mengatakan untuk tidak memanggilku Tuan? Edward malah balik bertanya. Saya hanya berusaha bersikap profesional Tuan. Saya saat ini sedang bertugas sebagai office girl dan Anda CEO-nya, jawab Luna dengan santai. Edward pun tertawa dibuatnya. Aku rasa kita harus membuat kesepakatan, ucap Edward dengan rencana di kepalanya. Kesepakatan, ulang Luna. Ia dapat mencium aroma yang mencurigakan. Edward kembali menggerakkan telunjuknya agar Luna menunduk mendekat kepadanya. Lalu, Edward berbisik tepat di depan telinga Luna. Sekali saja kau memanggilku Tuan, maka aku akan menciummu sekali. Kalau kau mengulanginya lagi, aku pun akan menciummu sekali lagi. Dan begitu seterusnya. Mendengar itu, Luna jadi merinding. Ia segera berdiri tegak untuk menjauhkan diri dari Edward. Coba aja lakukan kalau kau berani. Kalau kau berani menciumku, aku akan memukul kepalamu, ancam Luna. Edward langsung tergelak mendengarnya. Terdengar sangat menakutkan. Kau sudah seperti preman, ucapnya. Siapa suruh mau mencium anak gadis orang sembarangan? Saut Luna dengan acuh. Apa kau tega memukul kepalaku? Sudahlah aku cacat kakinya. Apa kepalaku juga mau kau buat cacat? Tanya Edward pura-pura mengiba. Ia pikir Luna akan kasihan padanya, tapi sayangnya Luna tahu itu hanya akal-akalannya saja. Aku kan si Ratu Tega. Kalau kau duluan berulah, maka aku akan membalasmu, jawab Luna sambil bersedekap dan mengangkat dagunya. Tiba-tiba saja dengan gerakan cepat, Edward menarik Luna hingga gadis itu jatuh ke pangkuannya. Setelah itu, ia menatap kedua bola mata Luna dalam-dalam. Kenapa kau terkesan takut aku cium? Apa jangan-jangan itu karena kau tidak tahu bagaimana caranya berciuman?
Tanya Edward dengan tatapan penuh minat. Luna yang tadi banyak bicara, sekarang lidahnya malah terasa keluh. Otaknya seakan berhenti bekerja melihat wajah tampan Edward sedekat ini dengannya. Dengan lembut, Edward membelai pipi Luna perlahan. Belum pernah berciuman? Tanya Edward pelan setengah berbisik. Demi apapun, Luna sangat grogi saat itu. Jantungnya terasa ingin lompat keluar dari dadanya. Seumur hidup baru kali ini dia diperlakukan seperti ini oleh seorang pria. Dan Edward berhasil membuat jantungnya berdebar. Tatapan Edward sudah terkunci pada bibir merah muda milik Luna. Bibir yang selalu menjawab kalau bicara ini terlihat sangat menggemaskan dari dekat. Kalau benar Luna belum pernah berciuman dengan siapapun, maka Edward akan menjadi pria yang sangat beruntung jika mendapatkannya. Tanpa permisi, Edward mulai mengusap lembut bibir Luna. Ingin tahu bagaimana rasanya ciuman? Jiwa Casanova Edward mulai meronta-ronta. Sudah lama ia tidak merasakan nikmatnya berciuman semenjak dirinya memutuskan untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. Edward, Luna menahan tangan Edward yang terus mengusap bibirnya. Ia pun menggelengkan kepalanya meminta Edward tidak melanjutkannya. Kenapa? Aku akan memberitahumu rasanya, ucap Edward dengan nafas yang mulai menderu. Tangannya dengan cepat berpindah ke tengkuk Luna lalu ingin menariknya. Sialnya, bunyi ketukan pintu membuat semuanya buyar. Luna langsung terkejut dan segera berdiri menjauhi Edward. Ia tidak mau ada yang melihatnya duduk di pangkuan Edward. Permisi tuan, ada berkas yang harus tuan tanda tangani, ucap Cindy saat masuk ke dalam ruangan itu. Cindy sempat melihat Luna berdiri di sana. Yang menjadi perhatiannya, wajah Luna tampak memerah saat itu. Merasa diperhatikan, Luna pun segera pamit pergi dari sana. Ia tidak mau Cindy bertanya macam-macam kepadanya. Letakkan aja di atas meja, nanti aku periksa lagi, ucap Edward yang terdengar agak kesal. Dengan susah payah ia harus menetralkan dirinya. Padahal tadi sudah hampir kena, pikirnya. Ini harus ditandatangani sekarang tuan, sudah ditunggu, desak Cindy. Ia meletakkan berkas itu di atas meja kerja Edward, kemudian dia mengambilkan pena untuk Edward agar lebih mudah menandatanganinya. Tapi tiba-tiba saja Cindy sengaja menjatuhkan penanya tepat di depan Edward, sehingga ia harus menunduk untuk mengambilnya. Dengan kemeja yang tak terkancing dua di atas, tentulah aset kembar miliknya terpampang jelas ketika menunduk seperti itu. Dan tentunya Cindy sengaja melakukan itu untuk mencoba merayu Edward. Maaf, ini tuan. Setelah berdiri, ia pun menyerahkan pena kepada Edward. Edward menerimanya, lalu mendekat ke meja untuk membaca sekilas berkas tadi. Tak hanya satu, Edward perlu menandatangani beberapa berkas sekaligus. Dengan dalih membantu Edward, Cindy berdiri di sampingnya dengan posisi sedikit membungkuk, lalu membukakan setiap lembaran kertas yang harus ditandatangani. Edward sama sekali tampak tidak terganggu. Ia menandatangani semua berkas yang dibutuhkan sampai selesai. Dalam hati, Cindy tersenyum, apalagi saat ia melihat Edward curi-curi pandang ke arah aset kembar miliknya. Bukannya merasa dilecehkan, Cindy malah menyukainya. Sudah semua, ucap Edward lalu meletakkan penanya di atas meja. Iya, terima kasih tuan, kalau begitu saya permisi dulu, ucapnya sambil membungkuk sekilas sekali lagi. Edward pun hanya berdehem sebagai jawaban. Ketika Cindy sudah berada di depan pintu, hendak keluar, Edward pun memanggilnya. Mata Cindy langsung berbinar, ia yakin Edward pasti terperangkap oleh rayuannya. Siapa yang bisa menolak kemolekan tubuhku? Gumam Cindy dengan bangga dalam hatinya. Ia pun berbalik menatap Edward. Iya tuan, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan senyum semanis mungkin. Aku ingin bertanya, apa selama aku tidak ada gaji karyawan lancar termasuk gajimu? Tanya Edward. Cindy mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti kenapa Edward mendadak membahas masalah gaji. Lancar tuan, tidak ada masalah, jawabnya. Memangnya kenapa tuan? Tanya Cindy penasaran. Baguslah kalau gaji di sini lancar, itu artinya kau bisa menggunakan gajimu untuk membeli pakaian yang baru. Aku rasa bajumu itu terlalu sempit, kancing bajumu juga sudah rusak, sampai dadamu kelihatan kemana-mana.
Jadi aku harap setelah ini kau bisa membeli baju yang sesuai dengan ukuran tubuhmu. Jawab Edward yang begitu menohok ke dalam hati Cindy. Ia rasanya ingin berlari dan menyembunyikan wajahnya saat itu juga. Secara terang-terangan Edward menyindir caranya berpakaian. Ia tidak mengerti ada apa dengan CEO-nya itu. Biasanya Edward akan senang melihat wanita-wanita berpakaian seksi di depannya. Tapi kali ini ia malah protes pada Cindy. Baiklah tuan, akan saya perbaiki cara berpakaian saya. Permisi. Dengan penuh rasa malu bercampur kesal, Cindy pun keluar dari ruangan itu. Ah, sial. Kenapa rayuanku tidak mempan? Dia malah menyindirku secara terang-terangan. Dasar pria lumpuh. Sudah lumpuh, masih aja belagu. Ih, menyebalkan. Umpat Cindy dalam hati. Luna, kau di mana? Ke ruanganku sebentar. Begitulah bunyi pesan yang dikirimkan Edward kepada Luna. Setelah tadi menelponnya berkali-kali tapi tidak diangkat, Edward pun mengirim pesan agar Luna datang ke ruangannya. Dia ini ada-ada aja, kalau Luna. Lagi pula untuk apa sih dia memintaku ke ruangannya lagi? Bukannya ini sudah hampir jam pulang. Luna melirik jam dinding yang ada di ruangan pantry. Sudah jam 4 lebih 30 menit. Apa aku abaikan aja pesannya ya? Aku malas mau ke sana. Masih teringat yang tadi, gumam Luna yang saat ini sedang dilema. Bukan tanpa sebab ia tidak ingin datang ke ruangan Edward. Ia masih terbayang-bayang adegan saat mereka berduaan tadi. Jarak mereka tuh begitu dekat, bahkan mereka hampir saja berciuman. Setiap kali mengingat itu, Luna akan merasa grogi. Mau kau yang kesini atau aku yang ke tempatmu? Edward kembali mengirimkan pesan pada Luna. Dia ini taunya mengancam saja. Nanti pas aku datang bukannya disuruh bekerja, malah disuruh yang bukan-bukan. Ada-ada aja, keluh Luna. Tidak ingin Edward mendatanginya, Luna pun akhirnya mengalah dan pergi ke lantai atas ke ruangan Edward. Sebelum masuk ke ruangan Edward, Luna sempat berpapasan terlebih dahulu dengan Cindy, sekretaris yang tadi siang mendapatkan sindiran dari Edward itu. Moodnya sedang tidak bagus hari ini. Dia menatap Luna dengan tatapan tajam seperti ingin menelannya. Ada perlu apa kau ke ruangan Tuan Edward? Tanya Cindy dengan tatapan menyelidik. Saya tidak tahu, Nona. Tuan Edward yang memanggil saya. Mungkin Tuan Edward butuh sesuatu, jawab Luna. Cindy tidak langsung percaya. Ia mendekati Luna lalu berjalan mengitari gadis itu. Rasa-rasanya kau sering sekali datang ke ruangan Tuan Edward. Padahal office girl sebelumnya hanya datang 2 kali saja dalam sehari. Apa mungkin kau memiliki pekerjaan tambahan yang tidak diketahui orang lain? Ucap Cindy terdengar menuduh. Maksud Nona? Saya tidak mengerti. Lagi pula di sini bukan saya yang datang sendiri dengan tiba-tiba, tapi Tuan Edward lah yang membutuhkan saya. Kalau tidak percaya, bisa tanya langsung pada orangnya. Tantang si Luna. Aku hanya menebak. Kalau memang tidak ada apa-apa, kau tidak perlu sewot. Semakin kau sewot, semakin kau membuat orang lain curiga, jawab Cindy dengan senyum sinis di wajahnya. Luna mulai geram, lama-lama ia bisa melepas amarahnya pada Cindy. Ia mengerti kemana arah tuduhan wanita di depannya ini. Tak ingin terpancing emosi, Luna pun langsung pergi begitu saja meninggalkan Cindy. Ia segera masuk ke dalam untuk menemui Edward. Kenapa wajahmu datang-datang malah murung begitu? Tanya Edward. Ia mendekatkan kursi rodanya ke tempat di mana Luna berdiri. Sekretarismu tuh menyebalkan, selalu ingin tahu tentang urusan orang lain. Jawab Luna sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Cindy, tanya Edward memastikan. Memangnya sekretarismu ada berapa? Luna balik bertanya. Oke. Kalau kau tidak suka padanya, aku akan memecatnya sekarang juga. Jawab Edward dengan santai. Luna langsung terkejut mendengarnya. Bukan seperti itu yang dia inginkan. Dia juga tidak tega kalau membuat seseorang dipecat begitu saja dari pekerjaannya. Meskipun orang itu adalah Cindy, sekretaris yang sangat menyebalkan. Tunggu, bukan begitu maksudku. Aku tidak menyuruhmu memecatnya. Cegah Luna. Tapi dia membuatmu kesal dan tidak nyaman, bukan? Iya sih, tapi aku mohon jangan memecatnya hanya karena aku. Itu sama saja aku menghentikan jalan rezeki orang lain dong, ucap Luna. Edward menghela nafas pelan. Lalu apa yang harus aku lakukan padanya? Aku tidak mau kalau dia membuatmu tidak nyaman di sini. Luna tampak berpikir sejenak lalu akhirnya dia menjawab. Tegur aja.
Katakan padanya jangan terlalu mencampuri urusan orang lain, jawab Luna. Edward pun langsung mengangguk. Baiklah kalau begitu. Besok pagi aku akan menegurnya, ucap Edward. Puas? Barulah, Luna tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Itu baru keren, pujinya. Ya udah, sekarang kita pulang bersama. Aku memanggilmu untuk mengajakmu pulang, ajak Edward tanpa mau ditolak. Tapi tidak ada tapi-tapian. Ayo pulang bersama, ajak Edward lagi setengah memaksa. Sore ini Edward dan Luna pun pulang bersama. Di jalan pulang, Edward sempat mengajak Luna singgah dulu membeli kue dan buah-buahan untuk Luna dan ibunya. Meski Luna sudah menolaknya, tapi bukan Edward namanya kalau tidak memaksa. Sering-sering aja begini, biar aku makin gemuk karena makan banyak, ucap Luna setengah menyindir. Justru badanmu itu cukup kurus, makanya aku membelikanmu banyak makanan agar kau sedikit gemuk, jawab Edward. Ih, aku tidak mau gemuk. Kenapa? Kalau kau gemuk pasti seksi. Salah, bukan seksi, tapi cabi. Ledek Edward sambil mencubit pipi Luna. Gadis itu pun protes dan balas mencium pipi Edward. Dari kaca spion dan depan, Paman Lukas ikut tersenyum melihat tingkah tuan mudanya dan Luna. Ia ikut senang, akhirnya Edward bisa menemukan seseorang yang dapat mengisi kekosongan hatinya. Sesampainya di rumah Luna, Edward hendak turun dan bertemu dengan ibu Luna. Namun, gadis itu mencegahnya. Ia tidak mau, ibunya malah berpikir yang bukan-bukan. Lagi pula mereka kan hanya berteman. Jadi, Edward tidak perlu mengenalkan dirinya. Aku pulang dulu, terima kasih ya atas tumpangannya dan juga makanannya, ucap Luna. Tangannya sudah penuh dengan kantong berisi makanan. Jangan lupa banyak makan biar makin cabi, ledek Edward lagi sambil mengembungkan pipinya. Luna pun memutar malas bola matanya. Sudah sana pulang, hati-hati di jalan ya, bye. Luna melambaikan tangannya sampai mobil milik Edward itu berjalan meninggalkan rumahnya. Begitu masuk ke dalam rumah, ternyata ada tamu yang datang saat itu. Ada Anna, sepupu Luna yang datang bersama suaminya, Jody. Luna pun langsung menghampiri Anna dan memeluknya. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, aku rindu padamu, ucap Luna. Lalu melerai pelukannya. Ia meletakkan makanan yang ia bawa ke atas meja. Kau baru sampai? Tanya Luna. Sudah dari setengah jam yang lalu, aku baru tahu dari Bibi kalau kau sudah bekerja sekarang, jawab Anna. Oh iya, aku baru beberapa hari ini bekerja meski cuma sebagai bawahan, tapi gajinya lumayan, cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari, terang Luna. Bekerja sebagai bawahan, ulang Jody. Tapi mobil yang mengantarmu tergolong mobil yang sangat mahal. Luna tidak menyangka suami Anna melihat mobil yang mengantarnya tadi. Benarkah begitu? Tanya ibunya kini. Ibunya jadi ikut penasaran. Itu sepertinya aku kenal siapa pemilik mobil itu. Sela Jody secara sengaja. Tanpa berdosa, ia menyeruput minumannya dengan santai. Tadi ia sempat mengintip keluar jendela saat ada bunyi mobil yang datang. Ia cukup terkejut saat melihat yang datang adalah mobil Edward. Jody sempat mengira Edward datang ke sana karena mengikutinya, tapi tak disangka Edward malah mengantarkan iparnya. Luna langsung serba salah, ia tidak mau ibunya salah paham tentangnya, tapi ia juga belum mau bercerita banyak tentang Edward. Anna, suamimu ini ternyata kepo sekali, sindir Luna. Anna hanya terkekeh menanggapinya. Mau aku beberkan siapa yang mengantarkanmu tadi? Aku cukup mengenalinya luar dan dalam, ucap Jody. Luna mengerutkan keningnya. Ia jadi penasaran apa aja yang diketahui oleh Jody tentang Edward. Bersambung.